ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi wasyariki wal qabati. Fasal tentang memilih ilmu, memilih guru, dan tentang ketabahan dalam menuntut ilmu. Jadi memilih ilmu, memilih guru itu juga penting bagi setiap orang yang ingin belajar. Sebab kalau kita salah dalam memilih ilmu, salah dalam memilih guru, maka akan berakibat pada sikap pemahaman keagamaan kita, gitu. Kalau yang kita cari guru atau ilmu-ilmu yang enggak sesuai dengan para ulama-ulama kita yang sudah diajarkan oleh ulama kita, maka kita nanti akan menyimpang, gitu. Makanya kita ikutin aja metode belajarnya, kitab-kitab yang udah diajarin oleh guru-guru kita itu aja kita pelajarin. Dari dulu, dari zaman Nabi sampai sekarang. Makanya hati-hati memilih guru. Kalau nanti gurunya yang dipilih adalah orang-orang yang sekuler, orang-orang yang liberal, maka itu nanti kita akan jadi orang liberal. Jadi orang yang bebas. Jinah katanya boleh dalam Al-Quran, lesbian boleh, laki sama laki boleh kawin, ada itu. Ada yang begitu liberal, bahkan minum-minuman boleh. Tapi kalau kita juga milih gurunya yang radikal, kita juga akan jadi orang radikal, jadi orang keras, jadi orang akan kaku, dan kita enggak fleksibel. Semua hal-hal yang enggak cocok sama kita harapkan, kita kafirkan orangnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita milihlah yang moderat. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari kitab ta'limul muta'alim supaya kita selektif dalam memilih ilmu, memilih guru. Wayam bagi litolabil ilmi, kata Syekh Az-Zarnuji, seyogianya sebaiknya litolabil ilmi, buat orang yang menuntut ilmu, ayyakhtaro, hendaklah ia memilih min kulli ilmin, hendaklah memilih yang terbagus, ilmin ahsanahu, memilih ilmu yang terbagus itu dalam bidang ilmu, wa ma yahtaju ilaihi, dan memilih ilmu yang memang ada hajat padanya, yang dibutuhkan fi amri dinihi, dalam urusan agamanya, fil hali,
pada saat-saat sekarang ini. Summa ma yahtaju ilaihi fil mali gitu. Dan kemudian apa yang diperlukan di waktu yang akan nanti itu. Jadi kata Syekh Az-Zarnuji, hendaklah orang yang nuntut ilmu, kita nih ngaji, pilihlah ilmu yang paling terbagus gitu. Ilmu yang dibutuhkan sekarang ini dan untuk ibadah kita begitu. Kalau ilmu yang memang tidak dibutuhkan, nggak usah kita pelajarin, hanya ngabiskan waktu. Ya. Mansubun ala annahu maf'ulun yahtara wa ila tafsiril ahsan asyara bi qaulihi ai ilmi bil furudi, yaitu ilmu-ilmu yang fardu, ilmu yang memang berkaitan fi jami'il ahwali, keadaan kita sekarang ini, masalut sholati, seperti sholat. Jadi kalau kita sholat, kita butuh ilmu tentang sholat. Maka itulah kemudian kita butuh belajar yang disebut dengan ilmu fikih. Tuh, ya. Tuh. Jadi kita sholat, kita butuh ilmu tentang sholat. Kita puasa, kita butuh ilmu tentang puasa. Kita bayar zakat, kita butuh ilmu tentang bayar zakat. Kita berangkat umroh, kita butuh ilmu tentang ilmunya umroh. Haji juga begitu. Nah itulah ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Tuh. Pelajari ilmu fikih. Itu yang pertama tuh. Penting itu. Buat ibadah kita sehari-hari. Karena ibadah ilmu fikih itu ilmu yang berkaitan dengan perbuatan manusia kepada Allah. Yang sudah pada balik. Wa yuqaddima ilmat tauhid. Dan dahulukanlah ilmu tauhid. Wa yuqaddima ilmat tauhid, dahulukanlah ilmu tauhid, ma'tupun ala ihtiyari. Awa yang bagi li talabil ilmi ayyaqaddama ilma tauhid. Kenapa ilmu tauhid kita dahulukan mempelajarinya? Alladhi huwa asasu sairul ulumi alaiha. Karena ilmu tauhid adalah dasar, asas, fondasi dari seluruh ilmu yang kita butuhkan. Tuh. Jadi yang pertama kita pelajarin tentang ilmu tauhid. Tentang apa? Wa ya'rifallaha ta'ala biddalil, yaitu mengenal Allah, makrifat kepada Allah dengan dalil. Tuh. Kita mempelajari ilmu tauhid. Sebab orang yang tidak mempelajari ilmu tauhid, maka dia nggak akan mengenal Tuhannya. Bagaimana dia sholat? Dia sholat katanya menghadap Allah, tapi dia nggak kenal sama Allah. Dia kerja sama bos, tapi dia nggak kenal bosnya yang gaji dia siapa. Sama, kita sholat tunggang-tungging, tapi kita nggak kenal Allah. Kita nggak makrifat, kita nggak tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kita perlu butuh mempelajari ilmu tauhid. Awal wajibun alal insan ma'rifatullah. Yang pertama kali dipelajarin oleh manusia adalah makrifat, yaitu mengenal tentang Allah, ilmu tauhid tuh, ya, mempelajari ilmu tauhid. Dan setiap diri kita ini punya potensi, punya yang namanya fitrah, punya yang namanya potensi ketuhanan dalam diri kita. Tuh, jadi sebenarnya kita beragama itu dari mulai kita di alam ruh sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Ketika kita di alam ruh dulu kita semua ditanya nih, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah. Semua kita menjawab, qalu bala syahidna, ya engkau Tuhanku. Tuh. Maka Allah mengatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, agama Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Fitratullahi lati fattara nasa 'alaiha la tabdila. Fitrah Allah yang menciptakan fitrah manusia. Jadi setiap manusia itu punya fitrah, punya yang namanya potensi keagamaan. Ingin mengenal Allah, ingin senang dengan keindahan, kerapian, kebersihan, itu suara-suara fitrah. Kayak kita nih nggak ngaji nih, biasa ngaji, Bu. Kemudian kita nggak ngaji karena kesibukan kali ya, kerepotan. Tapi suatu saat pasti dah, Bu Ida, ada di hati itu, ya Allah,
Saya pengen ngaji, gitu ya. Saya pengen datang ke musola, pengen kumpul lagi, gitu. Tuh, itu suara apa tuh? Suara fitrah, suara hati, pengen ngaji. Orang sebejat-bejatnya manusia, nggak pernah sembahyang, nggak pernah sholat, pokoknya nggak pernah ibadah. Satu saat pasti deh di dalam hatinya, ketika dia lagi sendiri, dia merenung, dia pengen kembali kepada Tuhannya. Dia pengen ibadah, dia pengen taubat kepada Allah. Dia pengen ya menghapus dosa-dosanya di hari-hari tuanya. Begitu. Itu namanya suara fitrah, suara ketuhanan. Tuh, jadi setiap kita itu ada mengenal Tuhan itu udah ada di dalam diri kita. Makanya itulah kita perlu yang namanya ilmu tauhid. Nah, biar supaya kita mengenal Allah, biar kita itu mantap di dalam berkeyakinan kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu. Satu dalam zat, satu dalam sifat, satu dalam perbuatan. Satu dalam zat, zatnya Allah nggak bisa dibagi-bagi. Kalau komputer ada bagian-bagiannya, ada hard disk, ada monitor, ya kan? Motor juga ada bagian-bagiannya, ada busi, ada ban. Manusia ada bagiannya, ya kan? Ada ruh, ada jasad. Kalau manusia nggak ada ruh, jasad doang, namanya mayat. Atau ruh doang ada, jasadnya nggak ada, namanya kuntilanak, umpamanya gitu, ya kan? Ya, jadi manusia terdiri dari dua unsur, ruh ilahi, unsur tanah, dan unsur ruh ilahi, itu manusia. Tapi Allah enggak terdiri dari bagian-bagian. Allah mah esa, ahad dalam zatnya. Nah itu. Terus esa dalam sifat. Sifat Allah beda sama sifat manusia. Beda. Allah tuh tidak sama sifatnya. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sayangnya Allah beda sama sayangnya manusia. Tuh. Kasihnya Allah beda dengan kasihnya manusia. Manusia kadang-kadang sayang sama orang karena ada maunya. Kalau nggak ada kepentingan kadang-kadang nggak sayang. Iya kan, ada anak kecil, ya kan, digendong-gendong, diajak ke Alfa, dibeliin es krim, dibeliin coklat. Sayang amat Pak sama dia. Ya emaknya kan janda, gitu umpamanya gitu. Ini mohon maaf nih ya. Iya, ternyata ngincer emaknya, gitu. Iya, kode ya teh ya. Tuh, itu manusia beda, namanya sama. Pengasih, penyayang. Manusia juga tapi substansinya, intinya, isinya beda. Ya, kasih sayang Allah itu beda. Allah mah kalau ngasih nggak pakai pandang bulu, semuanya Allah kasih. Mau orang kafir kayak orang Islam, semua Allah kasih rezeki. Tapi apa semuanya disayang? Enggak. Yang disayang adalah orang yang beriman. Begitu. Ya. Oh, ilmu tauhid. Kalau orang udah tauhidnya kuat, maka hilang bergantungnya kepada selain Allah. Tuh. Makanya kita sering tuh baca-baca tuh. La haula wala quwata illa billah. Bacanya hafal kita, cuma maknanya kita nggak tahu. Ya Pak ya? Ya Bu ya, paham Bu maknanya? La haula wala quwata illa billah. Itu tuh kalau kita memahami kandungannya, isinya dalam itu. Itu tuh kalau kita paham, kita hayatin, kita resepin ke dalam hati. La haula wala quwata illa billah. Maka keyakinan kita kepada Allah itu luar biasa. Kita tambah syukur, kita tambah sabar dalam hidup, kita tambah yakin kepada Allah. Tuh. Apa maknanya? La haula, tidak ada daya. Nah, nih saya arti ini. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali dari Allah. Ya. Illa billah, kecuali dari Allah. La haula, tidak ada daya. Maksudnya apa nih, daya apa nih? Maksudnya tidak ada daya memperoleh manfaat, memperoleh kebaikan. Tuh, kecuali Allah yang ngasih sama kita.
Nih kita nih, mohon maaf nih, walaupun rumahnya dekat musola, tapi kalau dia Allah tidak kasih dia kekuatan, daya berupa kebaikan dalam hatinya, Allah nggak buka hatinya buat datang ke musola Nurul Huda ngaji malam Selasa, biar rumahnya samping musola juga, samping masjid juga, nggak bakalan dia datang. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah berikan dia kebaikan, Allah akan berikan pemahaman dia terhadap agama. Jadi orang ngaji mah itu mah member, Pak. Enggak semuanya boleh. Harus punya member, punya kartu. Oh, iya. Maksudnya apa? Allah yang nyuruh kita kemari. Tapi walaupun ngajinya jauh, kalau udah dapat hidayah, udah dapat petunjuk dari Allah, walaupun hujan, walaupun dingin dari pagi, hujan ngecelek aja pedi ya. Tahu ngecelek pedi? Ngecelek aja terus aja hujan dari tadi ya. Kaki saya dari tadi dingin banget. Ya. Apa tangan saya dingin, pada inin semuanya ini, tangan inin, kaki inin, sampai kantong inin teh. Inin. Kantong inin. Ya Ustaz Ridwan ya. Pengennya makannya pisang goreng ya, sama teh jahe. Masya Allah, makasih nih bapaknya Bang Ajat, luar biasa nih nyediain. Pas banget ya, dingin-dingin teh jahe. Insya Allah tuh. Ya, wala quwata, dan tidak ada punya daya dan kekuatan. Maksudnya apa? Punya kekuatan menolak mudorot dari Allah. Enggak bisa manusia. Kalau Allah udah uji dia, Allah memang udah ketetapannya dia sakit, dia kena musibah, dia meninggal, udah nggak bisa kita nolak. Mau nolak bagaimana? Tuh, kita yakin semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Makanya sering tuh. Makanya kalau kemana-mana tuh, kita berangkat kerja nih, Pak Herman, umpamanya nih, kita berangkat kita baca Bu, kemana-mana Bismillah, Bismillahi, amantu tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Bismillah, kata Nabi, siapa orang yang baca bismillah setiap pekerjaannya pasti barokah. Tuh, manfaat. Bismillahi amantu tawakkaltu, saya beriman kepada Allah, saya yakin semuanya kepada Allah atas kehidupan saya ini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menolak kebaikan dari Allah, dan tidak ada kuasa untuk menolak mudorot, bencana, ujian sebagainya kecuali dari Allah. Allah yang nentuin. Nah itu mantep tuh, kalau udah begitu tuh kita lebih kuat, yakin semua yang terjadi. Kadang-kadang sesuatu yang menyakitkan, Bang Parman, sesuatu yang menyakitkan bisa jadi itu mengandung kebaikan. Justru itu yang mengangkat derajat kita. Contohnya siapa? Tukang es teh. Ya kan? Kan dari sesuatu yang hina katanya, sesuatu yang menyakitkan, digoblok-goblokin, ya kan? Cuma dagang es, lakunya malam itu cuma 6 kup, ya kan? Dapat duit 35.000, dia beli bensin 15.000 ya. Dia yang 20 buat sangu, anaknya berangkat jajan sekolah pagi. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Allah punya rencana lain. Ya kan? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuh. Allah punya rencana lain. Sekarang gara-gara digoblok-goblokin sama Al-Mukarram, ya kan? Akhirnya Allah angkat dia punya derajat. Makanya Bu, kita jangan merasa hina diri, jangan putus asa, nggak boleh. Pokoknya harus sabar, sebab di balik ujian kita nggak tahu. Bisa jadi untuk menghapus dosa kita, bisa jadi untuk mengangkat derajat kita. Tuh supaya mulia, Masya Allah. Sekarang banyak tukang gojek nih, mohon maaf nih Pak Is ya, Pak Is, banyak tukang gojek nih Bang Parman, udah berubah sekarang pada dagang es. Iya dipikul, di jungjung. Ya biar ntar dikatain goblok sama orang, begitu. Ya, Insya Allah. Tuh kita nggak tahu. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu husnuzon, baik sangka sama Allah. Jangan pernah husnuzon. Ya Allah begini amat sih sama saya ya. Tentang saya susah, tentang saya belangsak. Begini amat hidup saya ya. Jangan, nih Allah ngasih penyakit, kok begini amat sama saya.
Orang lain mah enak nggak dikasih sakit. Siapa yang bilang? Banyak yang lebih parah dari ibu sakitnya. Iya kan? Siapa yang bilang ibu susah? Masih banyak orang yang hidupnya lebih susah. Nyari duit 2.000, 3.000 aja ininya pada terkope. Iya, itu yang di video. Sampai anak pada nangis ngelihat video itu. Orang tua yang udah kerjanya capek ininya pada robek semua. Cuma dapat duit 10.000, 15.000. Ya Allah, buat anaknya. Kita bersyukur sama Allah. Tuh. Allah bilang makanya selalu ngucapin alhamdulillah. Itu orang yang benar-benar bersyukur sama Allah. Dulu ada cerita, Bu. Cerita zaman dahulu kala. Hiduplah seorang raja nih, Bang Herman. Bang Herman belum pernah dengar ya? Iya, kalau Pak Edi udah dengar. Tolong yang satu ilmu, satu guru jangan mengganggu. Nah, jadi raja itu punya asisten. Kayak Prabowo lah ya. Prabowo punya asisten kan? Si Mas siapa namanya? Oh iya, Mayor Teddy, ibu-ibu paling kenal. Mayor Teddy, ya kan? Dulu Mayor Teddy itu ternyata, Bu, mohon maaf bukan sombong nih, tidurnya mah di rumah. Iya di rumah, masa di kolong jembatan, iya kan? Makannya juga di rumah dulu, ya di rumahnya maksudnya, Bu. Nah, raja ini punya asisten yang orangnya bersyukur banget. Luar biasa syukurnya sama Allah, luar biasa dalamnya. Benar-benar dia bersyukur. Dia mau dapat enak kayak enggak kayak dia selalu ngucapin alhamdulillah. Namanya Sukri. Ya, namanya Sukri. Nah, si Sukri ini nih diajaklah sama raja ke hutan untuk berburu karena hobinya raja berburu. Kalau hobinya RT Mail, saya nggak tahu udah ngapain. Nah, Pak Edi kan hobinya ngapain, Pak Edi? Ini kagak ada hobi kayaknya Pak Edi mah, saya lihat. Iya. Nah, berburu memanah rusa. Ketika rusa dipanah sama raja kena. Nah, dicabutlah kemudian itu busurnya, anak panahnya. Ternyata dicabut susah, tangannya raja kena yang tajamnya. Akhirnya buntung, Bu. Tangannya kelingkingnya buntung. Ketika dia tangannya buntung, kesakitan tuh raja. Si Sukri ini asistennya bukannya gitu, dia bilang alhamdulillah. Begitu. Dia ngucapin alhamdulillah. Lah raja pas ngedenger marah lah. Kok saya lagi musibah, kamu ngucapin alhamdulillah? Wah, nggak bener nih si Sukri nih. Nah, pulanglah ke istana. Sampai istana, si Sukri kemudian dimasukin ke dalam penjara. Gara-gara ngucapin alhamdulillah. Sukri masukin ke penjara. Nah, besoknya nggak lama, raja udah sembuh. Raja berburu lagi nih ke hutan. Karena memang hobinya berburu. Nah, ketika sampai hutan, adalah segerombolan manusia kanibal. Manusia yang suka makan orang, Bu. Akhirnya tuh raja ditangkap tuh. Tangkap malam-malamnya dibikin api unggun. Mau dibakar buat persembahan kepada dewa. Tapi raja kanibal ini ngelihat, kok ini orang mau dibakar tangannya buntung satu. Wah, ini mah nggak sempurna. Orang kita korban aja Islam, orang Islam harus kambingnya harus bagus. Nggak boleh, kambing matanya picek, iya kan? Ini jalan kemana dia kemana tuh kambing? Jangan, apalagi orang. Wah, kata raja, wah ini mah nggak sempurna buat dewa, nggak diterima persembahannya buat dewa. Udah nggak usah, cari lagi manusia yang sempurna anggota tubuhnya. Akhirnya itu raja dilepas, nggak jadi, tuh dibakar. Raja senengnya. Ketika dalam perjalanan dia ingat sama si Sukri, ya kan? Oh iya si Sukri ngomong alhamdulillah, ya kan? Ya Allah dia ngucapin alhamdulillah, ya Allah saya nggak mati dibakar, dibikin sop sama raja kanibal. Pulang tuh raja ke istana, sampai istana si Sukri dilepasin, dikeluarin. Sukri kamu udah keluar dari penjara. Ketika keluar dari penjara, apa Sukri ngucapinnya? Alhamdulillah. Kata raja, kenapa kamu ngucapin alhamdulillah? Kok kamu di penjara alhamdulillah? Iya raja. Seandainya raja enggak penjarain saya ikut bareng sama raja berburu lagi. Kemudian ditangkap saya sama raja. Raja dilepas gara-gara tangannya buntung. Lah saya yang disop. Saya yang disate sama raja. Makanya saya ngucapin alhamdulillah. Iya bener juga kamu ya Sukri. Iya. Jadi kita enggak tahu terjadinya akan datang kejadian gimana. Kita berhusnuzon aja, baik sangka sama Allah.
Ya udah ya, begitu ya dak. Kok kesusahan, kesedihan, itu kita nggak tahu nantinya ke depannya. Banyak orang-orang yang sedih ketika kena musibah, tapi ujung-ujungnya akhirnya mereka pada bergembira terhadap musibah yang mereka terima. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di balik kesusahan, Allah akan sertai, bukan bersama, tapi berserta. Tuh, kalau bersama masih ada jarak. Di balik kesusahan, bareng dengan kemudahan. Tuh, satu kesusahan Allah akan datangkan dua kemudahan. Masya Allah. Tuh. Ya Bu ya, itu makanya kita nggak boleh buruk sangka kepada Allah. Makanya tukang es itu tuh dia bersyukur sama Allah. Dia jadi tukang es, akhirnya diangkat, bisa umroh sekarang, bisa duitnya banyak begitu. Kita nggak tahu, gitu ya. Nah, jadi itulah ilmu tauhid. Makanya ketika ngucapin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tuh, tidak ada yang disembah di alam wujud ini dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Allah yang kita sembah. Tuh. Artinya apa? Ketika kita mengucapin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah melata binatang manusia di muka bumi ini kecuali Allah yang ngasih rezekinya semuanya. Bukan kita karena wah gara-gara Pak Edi nih saya dibeliin martabak nih. Kalau nggak dibeliin martabak perut saya lapar ini. Oh bukan. Yang ngasih Allah. Cuma Allah menggerakkan hati Pak Edi. Sian amat Ustadz ya main ke Nurul Huda. Sekarang udah nggak disediain kopi, disediain teh, duduk aja. Nah udahlah beliin martabak umpamanya begitu. Ya itu yang gerakin Allah. Bukan semata-mata Pak Edi yang beliin. Tuh begitu. Ya, tidak ada yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Tuh, kalau memang belum saatnya mati, nggak bakalan bisa mati. Gitu. Tapi kalau udah datang kematian, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Berapa banyak orang sehat, ya kan? Ya, berapa banyak orang sakit, hidup sepanjang masa. Tapi berapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Saudaranya sakit di rumah sakit. Dia tengokin, pulang nengokin, dia yang mati. Kan kita nggak tahu ya kan. Ada aki-aki, istrinya diponis 3 bulan lagi, istri bapak meninggal dunia. Karena penyakitnya udah parah gini-gini. Kata aki-aki, dia kumpulin ponakannya. Sini kumpul semua. Tolong ya nanti kalau encang lu mati, tolong cariin janda buat gua. Begitu katanya. Ya 3 bulan lagi deh ya cariin ya. Dicariin tuh sama ponakan-ponakannya ya. Janda. Dicariin ada jambu batu, janda muda anak 1 gitu kan. Ada jamur, janda muda di bawah umur gitu. Ya, ada banyak deh. Nah, ternyata istrinya yang diponis dokter sehat. Suaminya stroke, mati akhirnya nggak lama. Tuh, kita nggak tahu umur manusia. Tuh. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang yang kesusahan, kesedihan, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah gitu. Makanya kita nggak boleh suzon, husnuzon, baik sangka. Kalau lagi susah, alhamdulillah saya dikasih susah. Kalau saya dikasih kaya, mungkin saya udah nggak ngaji malam Selasa. Saya tahu ada di mana ini. Iya kan? Tapi untung saya dikasih susah. Untung saya bisa ngaji. Begitu, alhamdulillah. Ini hikmahnya banyak sekali. Gitu, ya. Jadi ilmu yang pertama yang kita kudu pelajarin adalah ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah. Tuh. Oh, semuanya yang diwujud di dunia ini, alam ini adalah ciptaan Allah. Tuh. Yang kedua, ilmu apa yang kudu kita pelajarin? Ilmu fikih, ilmu yang berkaitan dengan perbuatan kita sehari-hari, Pak. Tuh, ilmu fikih kita pelajarin. Ilmu tentang sholat. Sebab fikih itu nggak akan bisa kita tinggalin. Ilmu itu tuh yang sangat mempengaruhi kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu nggak lepas dari ilmu fikih. Bangun tidur kita diajarin doanya, ya kan?
Nah, sholat, wudu, kan caranya harus lewat fikih. Mau nikah juga lewat fikih semuanya. Bahkan dari mulai kita hidup sampai kita meninggal, kita nggak akan pernah lepas daripada ilmu fikih. Maka itu kudu kita belajar, kudu ada guru yang ngajarin kita, gitu. Ya. Makanya belajar dengan yang benar, caranya yang benar, ilmunya yang benar. Makanya kalau ada yang bilang kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, nggak bisa, Bang. Kembali Quran kepada hadis, emang ente bisa? Emang tahu di dalam Al-Quran? Apa emang semuanya persoalan hidup ada di Al-Quran? Enggak semuanya di Al-Quran ada. Kita butuh yang namanya hadis. Hadis Nabi yang ngejelasin. Ya kan? Quran nyuruh sholat. Apa ada? Aqimus sholat. Dirikan sholat. Cara sholat. Apa ada yang membatalin sholat? Lompat-lompat kayak kemarin kan? Enggak ada di Quran. Adanya di hadis. Nabi ngejelasin. Tapi apa semua persoalan hidup ada di hadis? Apalagi zaman-zaman sekarang? Enggak juga ada. Makanya butuh yang namanya ijma ulama, ijma sahabat. Peninggalan Nabi, sahabatlah yang menetapkan hukum. Nah kalau enggak ada di ijma, baru kemudian ulama melakukan ijtihad. Tuh, mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis melalui metode kias. Menyamakan hukum yang baru dengan yang belum ada. Di Quran, innamal homru wal maisiru wal ansab, sungguhnya Allah mengharamkan minuman, ya kan, judi sebagainya. Homer yang diharamin. Apa tuh homer? Anggur yang diperes, airnya didiemin jadi homer, bisa diminum. Atau korma yang diinepin jadi berbusa, fragmentasi, diminum mabok. Nah itu homer. Tapi kan zaman sekarang bukan cuma homer ada, ya kan? Ada vodka, ada whisky, ada bir. Kan nggak ada bir di hadis. Vodka nggak ada, whisky nggak ada di Quran. Maka itulah ulama kemudian berijtihad melalui metode kias. Samain kira-kira whisky kalau diminum mabok nggak? Mabok. Bir diminum mabok. Homer diminum mabok, oh sama berarti. Maka hukumnya haram. Begitu. Bang Malih, ya bagus ya, pelajarin benar-benar. Maka itulah kita butuh guru. Kalau kita kembali ke Quran, kembali ke hadis doang, sama aja kita nggak benerin listrik, kita nggak tahu listrik, ya kan? Nyala kagak, kesetrum iya. Tuh, kan itu butuhnya ulama kita untuk belajar, butuhnya guru supaya apa? Supaya bisa membimbing kita. Jadi itu dua ilmu yang saya ajarkan kepada kita, hendaklah kita mempelajari ilmu tauhid dan ilmu fikih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.